Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa salaman amma ba'da. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, kita akan melanjuti pengajian kita, yaitu pembahasan maqalah 22 ya. Maqalah yang ke-22 di kitab Nashaihul Ibad karangan Syekh Nawawi Al-Bantani ya. Qala al-mu'allifur rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ilmihi fid daraini amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qila man kana bitta'ati indallahi qariban kana bainan nasi ghariban. Dikatakan barang siapa yang dengan taatnya merasa dekat di sisi Allah, maka ia jauh dari manusia. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dekat dengan Allah dan jauh dari Allah adalah konsep spiritual yang menggambarkan hubungan manusia dengan Sang Pencipta. Keduanya tidak bersifat fisik, melainkan berkaitan dengan kondisi hati, kondisi ketaatan dan kesadaran terhadap keberadaan Allah. Adapun dekat dengan Allah, yang pertama adalah makna. Artinya dekat dengan Allah berarti seseorang memiliki hubungan yang kuat dengan Allah. Hatinya penuh dengan rasa cinta, takut, harap, dan ketundukan kepada Allah. Kedekatan ini tercermin dari sikap, ucapan, dan perbuatannya yang selalu berusaha sesuai dengan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Yang kedua, ciri orang yang dekat dengan Allah itu ibadahnya itu konsisten, istiqomah. Ya, selalu melaksanakan sholat, membaca Al-Quran, berzikir, dan berdoa dengan penuh kesungguhan. Ketaatan kepada perintah Allah, menjalankan syariat Islam dengan hati yang ikhlas, menghindari maksiat, menjaga diri dari dosa kecil maupun dosa besar, berakhlak mulia, selalu berbuat baik kepada sesama, menjaga amanah, dan menjauhi sifat tercela. Kehadiran Allah dalam hati, ya, selalu merasa diawasi oleh Allah, ya, muraqabah, ya, sehingga berhati-hati dalam setiap perbuatan. Yang ketiga, keutamaan dekat dengan Allah, ya, mendapatkan kasih sayang, rahmat, dan keberkahan hidup, ya, diberi ketenangan hati, ya, karena orang yang dekat dengan Allah itu hatinya tenang. Ala bi zikrillahi tatmainnul qulub, ya, karena dengan mengingat Allah, ya, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang, ya. Surat Ar-Ra'd ayat 28. Kemudian dijauhkan dari kesulitan di dunia dan di akhirat, ya, mendapat tempat mulia di sisi Allah. Adapun orang yang jauh dari Allah itu maknanya, artinya jauh dari Allah berarti seseorang kehilangan hubungan spiritual dengan Allah. Hatinya lalai, gelisah, dan tidak merasakan keberadaan Allah dalam hidupnya. Hal ini seringkali disebabkan oleh dosa, kesombongan, atau kelalaian dalam menjalankan perintah Allah. Yang kedua,
Ya, ciri-ciri orang yang jauh dari Allah ini yaitu lalai dalam ibadah, tidak melaksanakan sholat, jarang berzikir, dan tidak peduli dengan kewajiban agama. Ya, berkubang dalam dosa, melakukan perbuatan yang dilarang Allah seperti zina, riba, atau ghibah. Nah, cirinya lagi itu orang yang jauh dari Allah itu hatinya keras, ya, tidak terpengaruh oleh nasihat atau peringatan agama, ya. Kemudian mengutamakan dunia, lebih mengejar kesenangan duniawi tanpa memikirkan akhirat. Merasa tidak butuh Allah, hidup dengan penuh kesombongan atau mengandalkan diri sendiri. Yang ketiga, yaitu bahaya jauh dari Allah, ya. Kehidupan menjadi tidak tenang dan penuh kegelisahan. Kehilangan keberkahan dalam hidupnya, ya. Mendapat hukuman di dunia dan di akhirat. Allah berfirman, barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit. Surat Toha ayat 124. Walhasil dengan dekat dengan Allah adalah keadaan hati yang penuh ketaatan. Sedangkan jauh dari Allah adalah kondisi hati yang lalai dan menjauh dari perintah Allah. Untuk mendekati diri kepada Allah, seorang hamba harus memperbaiki hubungannya dengan Allah melalui ibadah, ketaatan, dan menjauhi dosa. Sebaliknya, jika seseorang merasa jauh dari Allah, ia bisa kembali kepada Allah dengan taubat dan meningkatkan kualitas amalnya, karena Allah Maha Penerima Taubat. Orang yang dekat dengan Allah dan jauh dari Allah ini dapat dikenali dari karakter perilaku dan hubungan mereka dengan agama. Ya, ada beberapa penjelasan tentang kedua tipe ini. Ya, orang yang dekat dengan Allah, yaitu orang yang dekat dengan Allah adalah orang yang berusaha keras menjaga hubungan dengan Allah melalui ibadah, melalui ketaatan dan akhlak yang mulia. Ya. Ciri-ciri orang yang dekat dengan Allah itu bagaimana? Satu, dia konsisten dalam ibadah, istiqomah, melaksanakan sholat 5 waktu tepat waktu dan khusyuk, rutin membaca Al-Quran dan merenungkan maknanya, berzikir dan berdoa dengan penuh keyakinan kepada Allah. Dua, yaitu menjauhi dosa, menghindari perbuatan maksiat, baik yang kecil maupun besar, dan selalu menjaga pandangan, lisan, dan perbuatan dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Yang ketiga, berakhlak mulia, selalu berbuat baik kepada sesama manusia dan lingkungannya, tidak sombong, menjaga amanah, dan bersikap rendah hati. Yang keempat, memiliki hati yang tenang, selalu merasa diawasi oleh Allah, muraqabah, dan menyerahkan segala urusan kepada Allah, mendapat ketenangan hati karena hatinya terhubung dengan Allah. Yang kelima, mengutamakan akhirat, hidupnya tidak terfokus pada dunia semata, melainkan berorientasi pada bekal akhiratnya, menjadikan keridhaan Allah sebagai tujuan utama dalam hidupnya. Ya, contoh orang yang dekat dengan Allah, para nabi, para sahabat Rasulullah, dan ulama yang ikhlas dalam dakwah dan ibadahnya. Orang-orang yang soleh, yang meskipun hidup sederhana, hatinya selalu terpaut kepada Allah. Orang yang jauh dari Allah adalah mereka yang lalai atau sengaja menjauh dari perintah dan larangan Allah. Ciri orang yang jauh dari Allah: satu, melalaikan ibadah, tidak sholat atau sholatnya dilakukan dengan asal-asalan, jarang atau tidak pernah membaca Al-Quran dan berzikir. Yang kedua, melakukan maksiat, berkubang dalam dosa seperti zina, riba, mabuk-mabukan atau mencuri, membicarakan keburukan orang lain atau ghibah atau menyakiti hati sesama. Yang ketiga, hatinya keras, tidak terpengaruh oleh nasihat agama dan atas peringatan dari Allah, tidak merasa bersalah meskipun melakukan dosa. Yang keempat,
hidupnya penuh kegelisahan, kehilangan ketenangan hati karena jauh dari Allah, bergantung pada dunia hingga selalu merasa kurang dan tidak puas. Yang kelima, mengutamakan dunia, hidup hanya untuk mengejar kesenangan dunia tanpa memikirkan bekal akhirat, merasa sombong dan tidak butuh Allah. Contoh orang yang jauh dari Allah adalah orang yang terang-terangan melanggar syariat Islam tanpa merasa malu atau takut kepada Allah. Mereka yang menjadikan hawa nafsu sebagai panduan hidup dan mengabaikan petunjuk Allah. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, ya. Jadi perbedaan utama orang yang dekat dengan Allah, hidupnya penuh dengan ketaatan dan ketenangan. Sedangkan orang yang jauh dari Allah seringkali merasa gelisah dan tidak puas. Namun Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Orang yang jauh dari Allah masih diberi kesempatan untuk kembali taubat, dan Allah akan selalu menerima taubat orang yang ikhlas. Allah berfirman, dan bertaubatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. Surat An-Nur ayat 31. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, mengapa kita harus dekat dengan Allah dan tidak boleh jauh dari Allah? Satu, mengapa kita harus dekat dengan Allah? Kedekatan dengan Allah adalah kebutuhan fitrah manusia sebagai makhluk ciptaan Allah. Berikut ada beberapa alasan kenapa kita harus dekat dengan Allah. Yang pertama adalah kebutuhan hati dan jiwa. Sumber ketenangan hati, kedekatan dengan Allah, memberikan kedamaian. Sebagaimana firman Allah, ala bi zikrillahi tatmainnul qulub. Ingat, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Ya, mengisi kekosongan spiritual tanpa hubungan dengan Allah, hati manusia akan terasa hampa meskipun dikelilingi oleh kemewahan dan gemerlap harta duniawi. Yang kedua, penciptaan dan tujuan hidup. Manusia diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Surat Az-Zariyat ayat 56. Dengan mendekat kepada Allah, manusia menjalani hidup sesuai dengan tujuan penciptaannya. Yang ketiga adalah mendapatkan rahmat dan pertolongan Allah. Allah memberikan kasih sayang, petunjuk, dan pertolongan kepada orang yang dekat dengan Allah. Dalam hidup, manusia menghadapi banyak ujian, dan hanya Allah yang mampu memberikan solusi terbaik. Cukuplah Allah menjadi penolong kami, dan Allah adalah sebaik-baiknya pelindung. Surat Al-Imran ayat 173. Yang keempat, kunci keselamatan akhirat. Dekat dengan Allah berarti menjalankan syariat Allah dan menjauhi larangan Allah yang menjadi bekal keselamatan di akhirat. Allah berjanji memberikan surga kepada hamba-hambanya yang taat dan dekat kepadanya. Yang kedua, mengapa kita tidak boleh jauh dari Allah? Ya, jauh dari Allah membawa banyak bahaya bagi kehidupan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Kehilangan ketenangan orang yang jauh dari Allah itu, ya. Kehilangan ketenangan dan keberkahan. Orang yang jauh dari Allah sering merasa gelisah, tidak puas, meskipun memiliki harta berlimpah. Allah berfirman, dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit. Surat At-Toha ayat 124. Kehidupan tanpa keberkahan, sehingga meskipun berusaha keras, hasilnya tidak mendatangkan kebahagiaan. Selanjutnya, orang yang menjauh dari Allah itu akan terjerumus dalam dosa dan kehancuran. Jadi jauh dari Allah membuat seseorang lebih mudah terjebak dalam godaan setan dan hawa nafsu. Hal ini dapat mengarahkan
pada kehancuran moral, mental, dan hubungan dengan sesama. Selanjutnya, jauh dari rahmat Allah dan pertolongan Allah. Ya, orang yang jauh dari Allah tidak mendapat petunjuk dalam hidupnya. Ya, dalam kesulitan mereka sering merasa sendiri dan kehilangan arah karena tidak bersandar kepada Allah. Selanjutnya adalah orang yang jauh dari Allah itu ancaman kehidupan akhiratnya. Ya, artinya jauh dari Allah berarti melanggar perintah dan larangan Allah yang berujung pada azab di akhirat. Allah berfirman, dan barang siapa durhaka kepada Allah dan Rasulnya dan melanggar ketentuan-ketentuan Allah, niscaya Allah memasukkannya ke dalam neraka. Surat An-Nisa ayat 14. Walhasil, dekat dengan Allah adalah kebutuhan esensial yang memberikan ketenangan, petunjuk, dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Sebaliknya, menjauh dari Allah membawa kegelisahan, kesesatan, dan kerugian besar. Oleh karena itu, setiap hamba dianjurkan untuk selalu memperkuat hubungan dengan Allah melalui ibadah, doa, dan ketaatan, serta menjauhi segala sesuatu yang menjauhkan dari Allah. Allah berfirman, barang siapa yang bersungguh-sungguh di jalan kami, maka kami akan menunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sungguh Allah beserta orang-orang yang berbuat baik. Surat Al-Ankabut ayat 69. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, di mana orang yang mendekat kepada Allah dan orang yang jauh dari Allah itu? Pertanyaan ini menyentuh tentang keadaan spiritual, ya, perilaku dan hasil dari hubungan seseorang dengan Allah. Secara sederhana, di mana ini dapat dilihat, ya, pertanyaan di mana ini dapat dilihat dari kondisi hati, ya, tempat mereka berada secara fisik dan spiritual, serta nasib mereka di dunia dan di akhirat. Jadi, satu orang yang mendekat kepada Allah di dunia, ya, di dunianya, ya, dalam ketaatan dan ibadah, ya, orang yang mendekat kepada Allah ada di tempat-tempat yang penuh berkah, ya, seperti masjid, majelis, ya, dan zikir, majelis zikir, ya, masjid untuk sholat dan zikir, ya, majelis untuk sholat dan zikir, tempat di mana kebaikan dan dakwah disebarkan. Lingkungan yang mendukung amal soleh seperti majelis ilmu atau komunitas Islam dalam kondisi hati, ya, artinya hati orang yang dekat dengan Allah, ya, berada dalam kedamaian dan ketenangan, meskipun secara lahiriah mungkin menghadapi tantangan. Mereka merasa selalu diawasi dan dilindungi oleh Allah, atau muraqabah. Ya, dalam kehidupan sehari-hari, ya, mereka berada di tengah masyarakat dengan niat membawa manfaat. Orang yang dekat dengan Allah berusaha menjadi rahmat bagi orang lain. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Ya. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian di akhirat, ya, artinya apa? Mereka berada di tempat yang mulia nanti di akhirat di sisi Allah. Ya. Allah menjanjikan kedekatan kepadanya bagi hamba-hamba yang taat. Ya. Seperti firman Allah di surat Al-Hijr ayat 45. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam surga dan di dekat mata air. Kelak di surga mereka akan menikmati kebahagiaan abadi dan bertemu dengan Allah. Puncak kenikmatan bagi orang beriman. Dua, yaitu orang yang jauh dari Allah. Ya, di dunianya nih, hidup di dunianya kayak apa orang yang jauh dari Allah itu? Ya, artinya orang yang jauh dari Allah ketika di dunia dalam lingkungan dosa, ya. Orang yang jauh dari Allah sering berada di tempat-tempat yang memudahkan maksiat, seperti lingkungan yang penuh kemaksiatan, seperti tempat hiburan yang melalaikan.
Lingkungan yang mendorong perilaku buruk seperti komunitas yang mengabaikan agama. Ya. Dalam kondisi hati, artinya apa nih orang yang jauh dari Allah ini? Hati mereka berada dalam kegelisahan, kekosongan, dan kesulitan. Meskipun mungkin terlihat bahagia secara lahiriah, hati mereka terasa sempit. Sebagaimana firman Allah di surat Toha ayat 124. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit. Dalam kondisi sehari-hari, mereka mungkin terlihat sukses secara materi, tetapi keberkahannya hilang. Hidupnya jauh dari kebermanfaatan dan seringkali dipenuhi konflik, ketidakpuasan, atau keserakahan. Terus bagaimana di akhirat nanti orang yang jauh dari Allah ini? Mereka berada dalam penyesalan dan kesulitan. Allah menggambarkan keadaan orang-orang yang jauh dari Allah di akhirat. Di dalam surat Al-Isra ayat 72. Dan barang siapa yang buta hatinya di dunia, maka di akhirat ia akan lebih buta dan lebih tersesat jalannya. Tempat mereka di neraka sebagai balasan karena menjauh dari Allah dan melanggar perintah Allah. Dan Allah memasukkan orang-orang zalim ke dalam neraka jahanam dalam keadaan kekal di dalamnya. Surat Ghafir ayat 43. Walhasil orang yang mendekat kepada Allah berada di tempat yang penuh keberkahan di dunia dan dijanjikan surga di akhirat. Sebaliknya orang yang jauh dari Allah berada di lingkungan yang melalaikan di dunia dan menghadapi kehancuran di akhirat. Manusia memiliki pilihan untuk mendekat atau menjauh dari Allah. Allah selalu membuka pintu rahmat dan ampunannya bagi siapapun yang ingin kembali kepadanya. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh dialah yang maha pengampun, maha penyayang. Surat Az-Zumar ayat 53. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, kapan ya orang disebut dekat dengan Allah dan kapan disebut jauh dari Allah? Ya. Kapan orang disebut dekat dengan Allah? Orang disebut dekat dengan Allah ketika hatinya terhubung dengan Allah. Ketaatannya konsisten dan perilakunya mencerminkan penghambaan yang sejati. Beberapa indikator utamanya adalah satu, dalam ketaatan dan ibadah. Ini indikatornya, ini tandanya. Ya, orang itu dalam keadaan taat dan ibadah. Artinya melaksanakan perintah Allah. Seseorang disebut dekat dengan Allah ketika menjalankan perintah-perintah Allah dengan ikhlas dan penuh cinta. Ya, seperti sholat, puasa, zakat, dan haji. Wa aqimus sholat li zikri. Dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Surat Toha ayat 14. Inna sholata li zikri. Sesungguhnya sholat itu untuk mengingat Allah. Berkesinambungan dalam ibadah. Mudawamah. Rasul bersabda, amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang kontinu walaupun sedikit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua yaitu dalam menjauhi larangan Allah, artinya menghindari dosa kecil maupun besar. Ya. Yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya. Tidak terpengaruh oleh godaan dunia dan hawa nafsu, serta menjauhkan diri dari maksiat. Yang ketiga dalam akhlak dan perilaku, ya, berbuat baik kepada sesama, jujur, amanah, dan rendah hati.
menebar manfaat kepada orang lain. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Hadis riwayat Ahmad. Selanjutnya adalah yang keempat, dalam keadaan kesadaran hati atau muraqabah. Ya. Orang yang dekat dengan Allah selalu merasa diawasi oleh Allah. Mereka memiliki rasa takut, khauf, harap, roja, dan cinta, mahabbah kepada Allah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, hati mereka bergetar. Surat Al-Anfal ayat 2. Yang kelima adalah dalam keadaan bertawakal dan berserah diri. Artinya ketika menghadapi ujian hidup, mereka bersabar dan bertawakal kepada Allah. Ya. Kemudian selanjutnya yang kedua itu kapan orang itu disebut jauh dari Allah. Ya. Orang disebut jauh dari Allah ketika hatinya lalai, perbuatannya melanggar syariat, dan kehidupannya tidak diarahkan pada ketaatan kepada Allah. Ya. Ada beberapa indikator orang-orang yang semacam ini. Satu adalah dalam ibadah, artinya meninggalkan kewajiban agama, tidak melaksanakan sholat, tidak berpuasa, atau mengabaikan perintah-perintah Allah lainnya. Lalai dan asal-asalan dalam ibadah. Ya, mengerjakan ibadah tanpa kekhusyuan dan niat yang ikhlas. Yang kedua, dalam perbuatan maksiat. Ya, artinya melakukan dosa besar, ya, seperti zina, riba, mabuk-mabukan, atau menyakiti orang lain. Terus-menerus dalam dosa tanpa merasa bersalah atau berniat bertaubat kepada Allah. Itu, ya. Yang ketiga, dalam akhlak dan perilaku. Bisa dilihat ini, dalam akhlak dan perilaku. Artinya apa? Memiliki sifat-sifat tercela, seperti sombong, iri hati, dengki, dan suka menyebarkan fitnah. Tidak peduli dengan hak orang lain dan sering menyakiti hati sesama. Yang keempat adalah dalam kesadaran hati atau lalai. Artinya apa? Tidak mengingat Allah dalam kehidupan sehari-harinya. Mereka tidak membutuhkannya atau bahkan meragukan keberadaan Allah. Ya. Hati menjadi keras, qaswah, ya, sehingga tidak terpengaruh oleh nasihat agama atau peringatan dari Allah. Maka celakalah orang-orang yang hatinya telah membatu untuk mengingat Allah. Surat Az-Zumar ayat 22. Ya. Selanjutnya adalah yang keempat, dalam kebergantungan pada dunia. Artinya apa? Orang semacam ini mengutamakan dunia dibandingkan akhirat, sehingga lupa bahwa hidup ini sementara, ya. Bergantung pada materi, jabatan, atau manusia lain untuk merasa puas. Itulah, ya, indikator orang-orang yang jauh dari Allah. Walhasil, dengan dekat dengan Allah, ketika seseorang hidup dalam ketaatan, hatinya terhubung dengan Allah dan ia menjalani hidup sesuai dengan syariat. Jauh dari Allah ketika seseorang lalai dalam ibadah, terus-menerus dalam dosa dan mengabaikan perintah Allah. Namun penting diingat bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu membuka pintu bagi siapa saja yang ingin kembali mendekat kepada Allah. Taubat dan perbaikan diri adalah cara terbaik untuk mengubah keadaan dari jauh menjadi dekat dengan Allah. Dan bertaubatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. Surat An-Nur ayat 31. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kita kembali pada pembahasan maqalah, ya. Bahwa orang yang dekat dengan Allah akan terasa asing saat bersama dengan manusia lainnya, ya.
Ungkapan ini mengandung pesan yang mendalam ya tentang hubungan manusia dengan Allah dan dengan sesama. Secara singkat dapat dimaknai bahwa seseorang yang sepenuhnya merasa dekat dengan Allah melalui ketaatan dan keimanannya mungkin cenderung menjaga jarak dari urusan duniawi atau dari interaksi yang tidak mendukung hubungannya dengan Allah. Ya. Penafsiran lebih dalam, satu, dekat dengan Allah artinya orang yang taat biasanya fokus pada ibadah, menjaga hati dan berusaha menjalani hidup sesuai dengan aturan Allah. Kedekatannya dengan Allah membentuk kehidupannya sehingga ia tidak tergoda oleh kesenangan duniawi atau interaksi yang tidak memberi manfaat akhirat. Yang kedua, jauhi dari manusia. Ya, jauh di sini ya, jauh dari manusia. Jauh maksudnya ini jauh dari manusia, jauh di sini bisa berarti ya mengurangi keterikatan dengan dunia yang seringkali berpusat pada urusan manusia. Ya. Menjaga diri dari pergaulan atau kegiatan yang dapat menjauhkan dari Allah. Ya. Fokus pada perjalanan spiritual sehingga terlihat seolah-olah kurang terlibat secara sosial. Namun, ya penting juga diingat bahwa Islam tidak mengajarkan untuk sepenuhnya menjauhi manusia. Karena Rasulullah SAW sendiri adalah contoh pribadi yang sangat dekat dengan Allah, tetapi juga terlibat aktif dalam masyarakat untuk memberikan manfaat dan mendakwahkan kebaikan. Hal ini menekankan pentingnya keseimbangan dalam mendekatkan diri kepada Allah sekaligus berbuat baik kepada sesama. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, ya, ungkapan tersebut dapat pula dipahami dalam berbagai sudut pandang yang lebih luas. Ya, orang yang taat dekat dengan Allah merasa jauh, ya, merasa asing ketika dekat dengan manusia. Ini dengan memperhatikan konteks kehidupan dan ajaran agama. Ya. Ada beberapa penafsiran, ya, yaitu satu, kedekatan kepada Allah membawa prioritas baru. Ya, artinya orang yang dekat dengan Allah akan lebih memprioritaskan hal-hal yang mendekatkan dirinya kepada Allah. Mereka akan menghindari hubungan atau aktivitas yang membuat hati menjadi lalai atau tenggelam dalam hal-hal duniawi. Ya. Ini bukan berarti ia sepenuhnya memutuskan hubungan dengan manusia, tetapi lebih kepada selektif dalam memilih interaksi yang mendukung ketaatannya kepada Allah. Yang kedua, keterpisahan yang bersifat spiritual. Artinya jauh dari manusia bisa bermakna ia tidak terpengaruh oleh pandangan, penilaian, atau standar duniawi yang seringkali dipengaruhi oleh hawa nafsu. Orang seperti ini memiliki ketenangan di hati karena hanya berfokus pada keridhaan Allah, bukan mencari pengakuan dari manusia. Yang ketiga adalah juhud dan kehidupan sederhana. Artinya apa? Kedekatan dengan Allah seringkali disertai dengan sikap juhud, yaitu tidak terpikat oleh kemewahan dunia. Sikap ini bisa membuat seseorang tampak berbeda atau bahkan terasing di tengah masyarakat yang lebih mementingkan hal-hal duniawi. Yang keempat adalah hakikat kesendirian. Apa artinya? Artinya ada ungkapan yang menyebutkan bahwa seseorang yang benar-benar mengenal Allah tidak akan merasa kesepian, meskipun jauh dari manusia. Hal ini menunjukkan bahwa orang yang hatinya terpaut kepada Allah akan merasa cukup dengan kedekatan spiritualnya, sehingga tidak terlalu membutuhkan validasi, ya, sosial, tidak membutuhkan validasi sosial atau keberadaan manusia lain untuk merasakan ketenangan.
Namun tetap ya perlu diingat bahwa Islam menekankan pentingnya menjaga hubungan baik dengan sesama manusia. Keseimbangan antara kedekatan kepada Allah dan manfaat bagi masyarakat adalah salah satu ciri ajaran Islam yang sempurna. Rasulullah sendiri bersabda, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Hadis riwayat Ahmad, At-Tabrani, dan Daruqutni. Ya, jadi orang yang dekat dengan Allah tidak semestinya benar-benar jauh secara fisik atau emosional dari manusia, melainkan tetap menjadi pribadi yang penuh kasih sayang dan bermanfaat untuk sesama. Demikianlah. Mudah-mudahan bisa dipahami. Tafakum bihadza ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.